Halo teman-teman, selamat datang kembali di Engman. Nah, pada video kali ini kita akan memulai satu hal yang baru teman-teman, karena kita akan mulai membahas tentang geothermal engineering. Kita akan membahas banyak hal tentang teknik geothermal, dan untuk video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup spesial, yaitu self-discharging geothermal well. Apa itu self-discharging geothermal well? Langsung saja kita bahas. Nah, jadi sebenarnya self-discharging geothermal well ini adalah sumur geotermal yang mampu mengalir secara natural. Atau kalau kita analogikan dengan sumur oil and gas, kita biasanya menyebutnya dengan sumur natural flow. Oke, teman-teman pasti tahu ada artificial lift well dan ada natural flow well. Jadi ini adalah sumur-sumur yang mampu mengalir dengan energi natural dia, which comes from pressure di dalam reservoir tersebut. Nah, tentu saja kita mengharapkan sumur-sumur geothermal yang kita miliki ini adalah sumur-sumur yang self-discharging, alias mampu mengalir dengan sendirinya, dengan kekuatannya sendiri gitu ya. Walaupun banyak juga sumur yang tidak dapat mengalir secara natural dan harus disupport dengan artificial lift. Oke. Nah, self-discharging wells itu umumnya memproduce energi yang lebih besar dibandingkan tipe-tipe sumur geothermal yang lain. Nah, beberapa faktor yang paling penting untuk menentukan sumur itu bisa self-discharging atau tidak, tentu saja adalah reservoir pressure-nya setinggi apa, kemudian permeability reservoirnya itu sebaik apa gitu ya, dan juga kedalamannya gitu. Jadi walaupun reservoir pressure-nya tinggi dan permeability-nya bagus gitu, tapi ternyata sumurnya dalam gitu ya, atau reservoirnya dalam sekali, mungkin nanti alirannya juga tidak mampu mencapai surface gitu dengan kekuatan yang ada gitu ya, dan harus disupport dengan artificial lift. Jadi seperti itu self-discharging geothermal well. Nah, tentu saja ya yang namanya sumur pasti ada casing-nya. Dan casing, teman-teman mungkin sudah tahu, dapat kita bedakan menjadi conductor casing, surface casing, anchor casing, production casing, dan juga ada liner. Nah, sumur geothermal dapat dibagi menjadi sumur yang ukurannya besar, ukurannya standar gitu ya, yang lebih general kita install atau kita buat di lapangan, dan juga ada sumur yang ukurannya lebih kecil. Nah, ukurannya dapat teman-teman lihat di sini untuk ukuran casing, berdasarkan tipe-tipe casing dan berdasarkan ukuran sumurnya. Ya, silakan teman-teman bisa catat sendiri. Nah, berikutnya kita akan membahas singkat tentang skema sumurnya atau konfigurasi sumur dari self-discharging well ini ya. Nah, ini gambarnya saya ambil dari paper yang sangat bagus, sumbernya di sini. Teman-teman bisa akses sendiri ya. Nah, bagian pertama dari kompresi sumur, khususnya di bagian permukaan adalah wellhead-nya atau kepala sumurnya ya. Dan di sini saya menunjukkan service valve. Service valve ini adalah valve yang bisa kita buka jika kita ingin menurunkan tool string gitu ya. Misalnya kita ingin melakukan pengukuran, measurement sampai ke dasar sumur, misalnya untuk mengukur tekanan, mengukur laju alir gitu ya, atau mengukur temperatur, kita biasanya menurunkan alat ukur seperti itu, dan jalan masuknya adalah service valve ini. Kemudian ada master valve di sini, ini merupakan valve untuk safety, untuk mematikan sumur atau untuk menghidupkan sumur. Jadi ini adalah on off ya. Kalau misalnya ada kendala di sumurnya, ada problem, mungkin ada kebocoran gitu ya, ada tiba-tiba tekanan yang meningkat gitu ya, yang kita belum tahu pasti alasannya, maka kita bisa matikan sumur segera dengan menutup master valve ini. Dan juga di sini ada bleed valve dan bypass valve. Misalnya kita ingin ngebleed ya. Jadi kalau teman-teman biasa dengar istilah bleeding gitu ya, orang berdarah, bleeding. Nah, kalau di sumur gitu ya atau di aliran dalam pipa kita pakai kata bleed, itu artinya kita rilis ya, kita buka aliran yang ada untuk berbagai macam tujuan gitu ya, entah untuk testing atau untuk melihat alirannya seperti apa, seperti itu ya. Dan juga bypass valve, misalnya kita ingin membypass alirannya bukan menuju flow line utama gitu ya, tapi ke pipa yang lain ya, yang
tentu saja tujuannya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Entah kita ingin ngetes alirannya gitu ya, atau ingin mengecek alirannya gitu ya, kita bisa alirkan melalui bypass valve ini. Nah, di sini kita mulai membahas downhole-nya gitu ya, atau subsurface-nya di bawah permukaan. Di sini surface casing untuk melindungi sumur dari lapisan yang paling atas atau lapisan air minum gitu ya, atau melindungi lapisan air minum dari sumur kita, khususnya ketika kita melakukan drilling gitu ya, agar lumpur pengeboran kita gitu ya, atau material-material dari dalam sumur itu sendiri tidak mencemari permukaan tanah gitu ya, atau tidak mencemari tanah di permukaan. Kemudian yang lebih bawah lagi ada anchor casing, kemudian production casing gitu ya. Production casing ini menjadi jalan lintasan fluida kita, fluida dari reservoir sampai ke permukaan melalui production casing ini. Kemudian ada liner casing, ini basically adalah casing, tapi dia biasanya dilubangi, misalnya kita sebut dengan perforated casing atau perforated liner atau slotted liner gitu ya. Dia juga ada lubang, tapi lubangnya itu seperti slot-slot gitu ya. Eh, apa namanya? Seperti garis gitu, tapi dia lubang. Ya seperti slot, misalnya kita ingin memasukkan card gitu ya ke dalam komputer atau ke dalam HP atau seperti itulah ya. Kita biasa pakai istilah slot. Nah, terakhir tentu saja di bagian paling bawah adalah feed zone atau reservoirnya yang merupakan uh, sumber gitu ya dari fluida yang kita produksikan. Nah, jadi demikian teman-teman skematik dari sumur geothermal yang self-discharging. Jika sumurnya harus kita equip dengan artificial lift seperti itu, tentu saja ada pernak-pernik tambahan yang harus kita tambahkan di sumurnya. Dan itu akan kita bahas dalam video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Semangat teman-teman, kita mulai akan belajar geothermal. Semoga videonya semakin membantu. Oke, sampai ketemu lagi.